Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode 20 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini, seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk ke kami dalam seminggu terakhir. Saya ngeliat sekilas ada banyak pertanyaan menarik, ada yang tanya tentang saham BBNI, kenapa harganya bisa naik walaupun asing jualan. Ada yang tanya tentang tata cara yang baik untuk kita menjadi copet di bursa sehingga nggak mengganggu dan membuat murka bandarnya yang kita copet. Juga ada pertanyaan, ada pertanyaan tentang gimana kalau di satu saham ada dua bandar. Juga ada pertanyaan dari driver ojol yang sempat menarik perhatian saya juga, yang mudah-mudahan bisa saya jawab nanti di podcast ini seperti itu. Oke, langsung aja mari kita mulai. Oke, mari kita mulai. Ini pertanyaan pertama dari Pak Patria Tandra. Pak Arga, saya tertarik dengan istilah nyopet yang artinya ambil untungnya hanya sedikit, nggak bisa banyak. Kalau banyak namanya ngejarah. Ada nggak batasan wajar kalau kita mau nyopet bandar? Dan apakah jika kita antri jual dalam jumlah besar, bandar bisa mendeteksi kalau ada retail yang mau take profit sehingga bandar nggak mau ngabisin antrian overnya? Solusinya gimana, Pak? Apakah antri jualnya dipecah ke beberapa harga? Thanks, God bless you. Oke, pertanyaan menarik. Dalam podcast sebelumnya saya menjelaskan bahwa salah satu kelemahan dan kelebihan investor retail sebenarnya kita itu nggak bisa beli saham dalam jumlah besar. Tentunya besar di setiap saham beda-beda. Jumlah kecil di BRI sangat berbeda dengan jumlah kecil misalnya di BEX. Jumlah besar di BRI dan BEX itu tentunya beda, bisa beda puluhan M jumlahnya. Kayak gitu. Jadi, tapi pertanyaannya ada nggak batasan wajar? Sebenarnya ini sesuatu, kami cukup lama riset di sini, gimana batasan wajar untuk nyopet, gimana jangan sampai kita beli saham berharap bandar naikin, cuma justru karena kita masuk, bandarnya malah ngebanting nunggu kita keluar. Itu kejadian yang sangat sering terjadi. Saya kenal banyak orang, saya pernah mengalami gitu, saya pun pernah mengalami yang sama, dan yang kita tahu Bapak Lo Keng Hong kenyang digituin. Makanya saham-saham yang dia beli sebagai retail biasanya dibanting bertahun-tahun, cuma dianya aja yang panjang sabar kan, strategi sultan panjang sabar yang terus dibeli walaupun dibanting. Jadi acuannya berapa? Mungkin sulit untuk menjawab pastinya acuannya berapa, karena tentunya bandar beda permodalannya, dan permodalan bandar belum tentu nggak bisa kita ketahui dengan mudah kayak gitu. Cuma saya bisa jelaskan yang saya share di workshop bandarmologi. Misalnya kalau saya biasa punya posisi maksimum 3% dari rata-rata transaksi di satu saham. Jadi kalau rata-rata transaksi di satu sahamnya 100 miliar, berarti maksimum saya punya saham itu 3 miliar. Kalau 10 miliar berarti 300 juta. Itu yang saya share di workshop bandarmologi. Jadi itu angka yang saya pakai acuan. Saya pernah lebih besar dari 3%. Masih untung-untung aja, nggak langsung dibanting setelah saya masuk. Kayak gitu, tapi biasanya saya di bawah 3% kayak gitu. Jadi itu batasan yang saya pakai. Apakah bisa lebih, bisa 10%, silahkan coba sendiri. Cuma yang batasan yang saya pakai biasanya 3% karena saya nggak mau dibanting. Dan tentunya kalau kita udah punya posisi besar, jangan ajak-ajak teman untuk nyopet barang. Jangan ajak-ajak teman buat nyopet barang kan. Oke, kita 3%, teman 3%, teman 3% lagi, udah hampir 10%. Masa nyopet 10% dari barang di gudang itu udah bukan nyopet lagi kan. Kayak gitu. Jadi itu udah ngejarah namanya. Jadi itu sebabnya sebenarnya bagi orang yang ngerti trading gitu, sharing stock pick itu sesuatu yang konyol, sesuatu yang bodoh. Masa nyopet ngajak-ngajak teman kayak gitu. Masa nyopet kita ngajak-ngajak teman, yuk kita copet bareng-bareng kayak gitu. Kalau mau ngegoreng ngajak-ngajak teman, oke. Kalau mau mendistribusi ngajak-ngajak orang suruh beli kita jualan, oke. Tapi mau nyopet masa ngajak-ngajak teman.
Gitu, nyopet itu individual, semuanya harus lakukan sendiri-sendiri supaya demi keamanan kita sendiri dan keamanan bersama. Mau ngajak teman barengan kan celaka bareng-bareng kayak gitu. Apakah bandar bisa sadar? Yes, kalau terlalu besar akan sadar. Saya punya banyak cerita orang yang karena masuk besar langsung dibanting harganya. Ada yang bahkan dalam hitungan menit langsung dibanting. Kalau nggak percaya coba sendiri kayak gitu. Itu jadi itu bisa aja terjadi, dipecah itu sesuatu solusi atau nggak usah dianterin sekalian. Saya kalau punya posisi cukup besar di satu saham, ketika sahamnya digoreng, saya buang di bid. Saya nggak pasang antrian di over. Seperti itu. Oke, lanjut. Pak Roni Triandi, izin bertanya Pak Arga, apakah dalam suatu saham bisa dibandari oleh 2 atau lebih bandar? Jika bisa, bagaimana analisa bandarmologi? Jika satu bandarnya akumulasi, bandar lainnya distribusi. Bandar manakah yang harus kita ikuti? Terima kasih. Pertanyaan bagus, ini basic dari ilmu bandarmologi. Ya, kurang lebih mungkin saya bisa tanya balik, kira-kira dalam satu film bisa nggak ada 2 sutradara? Jawabannya nggak bisa. Satu film bisa memiliki 2 pemodal. 2 pemodal yang bekerja sama untuk meng-hire satu sutradara menggerakkan harga. Jadi kalau definisi Anda bandar adalah sutradara yang mengatur pergerakan harga, tentunya nggak bisa ada 2 sutradara. Kalau ada 2 pemodal, bisa 2 pemain besar yang modalin, bisa. Tapi 2 pemodal itu harus ada agreement dulu. Mau diapain sahamnya, filmnya mau dibuat kayak gimana, kapan mulai dipromot, kapan ada klimaksnya, kapan kapan distribusinya, itu tentunya sudah disetujui sejak awal oleh kedua pemodal dan digerakkan oleh satu sutradara. Kalau masih ada 2 sutradara, 2 kepentingan, satu pemodal sewa satu sutradara, satu pemodal lagi sewa sutradara yang lain, itu nggak akan gerak sahamnya. Kayak gitu, itu nggak akan gerak sahamnya karena ya nggak ada mau juga kan, satu ngerek, satu profit taking di atas, gitu. Satu ngebanting, satu nampung kayak gitu. Jadi sesuatu yang nggak ideal terjadi kayak gitu. Jadi selama masih ada 2 kepentingan ya biasanya stuck di situ aja harga sahamnya. Seperti itu, cuman satu sutradara, satu bandar, bukan berarti satu sekuritas. Sekuritasnya bisa puluhan. Nama akun yang dipakai tradingnya pun bisa puluhan bahkan ratusan. Itu juga kita lihat buktinya dalam kasus Jiwasraya, penyelidikan Jiwasraya seperti itu. Karena memang belum diizinkan di bursa kita satu akun yang sama ngegoreng saham, naik nurunin gitu, jual beli saham sendiri itu belum diizinkan. Tapi tentunya kalau kedepannya diizinkan tentunya itu akan bagus buat dunia perbandaran dan buat kita investor retail pun bisa lebih mudah lagi untuk masuk dan jadi bandar, nggak usah jadi copet terus. Kita jadi yang bagian orang yang dicopet kayak gitu. Oke, lanjut. Dari Pak Melvin Skitirto. Sore Pak Arga, mau tanya. Kalau diperhatikan dari sisi foreign flow, kita bisa lihat dalam 4 hari terakhir asing sudah jualan secara besar-besaran di saham BBNI. Dan di broker summary juga terlihat seller jauh lebih besar daripada buyernya. Namun kenapa BBNI tidak turun bahkan cenderung naik Pak? Semoga dijawab di podcast selanjutnya. Oke. Ada beberapa juga yang tanya tentang BBNI. Ini sudah saya siapkan grafik foreign flow BBNI. Saya jawab dari sisi foreign flow-nya dulu aja ya. Biar gampang. Jadi kita lihat memang dalam kenaikan beberapa hari ini, jadi kalau kita lihat di kenaikan pas naiknya luar biasa memang asing yang naikin. Asing yang naikin. Nah, kalau kita lihat di sini saya garisin ya. Jadi ketika asing belanja harga naik, itu sesuatu yang wajar dan tentunya bagi pengikut foreign flow bisa diikuti misalnya. Asing belanja ini. Cuman realitanya ketika harga sahamnya ketika asing profit taking, harganya masih pelan-pelan naik kayak gitu, pelan-pelan naik, turun lagi. Kenapa bisa kayak gini? Sebenarnya BBN ini sebenarnya contoh kasus yang akan saya bahas di workshop foreign flow yang kebetulan nanti malam. Cuman ini adalah salah satu contoh yang kemungkinan sedang transisi pergantian bandar.
Kalau kita lihat, gimana kita mengetahui di sistem foreign flow transaksi pergantian bandar itu indikator partisipasi asingnya yang berwarna biru di bawah ini terus turun. Sekarang partisipasi asing ada di 24%. Sebagai perbandingan, misalnya di 2019, ketika sahamnya masih di hampir 10 ribuan, partisipasi asing 49%. Jadi asingnya jualan terus-terusan BBNI dan BBNI-nya terpuruk dari 10.000 sekarang 5.000. Cuman kenyataannya semakin ke sini indikator foreign flow-nya partisipasi asingnya semakin kecil. Berarti asing semakin nggak berpartisipasi di sini. Jadi ini ciri-ciri saham yang sedang di take over oleh bandar lokal kayak gitu. Tapi ketika asing masuk memang masih naik. Asing masuk masih naik kalau kita lihat. Karena ya lokalnya pengen naikin, kalau asingnya belanja semakin kuat lah. Bandar lokalnya pengen naikin, bandar asingnya pengen naikin, ya cuma retail yang jualan di situ jadi mudah. Cuma terlihat trennya asing masih jualan. Ini pun pernah terjadi di Pegas, di mana ketika asing jualan sering kadang-kadang ada kenaikan harga di mana asingnya nggak belanja. Tapi Pegas kalau nggak salah turun dari 7.000 ke 1.000-an. Kayak gitu. Jadi memang lebih sulit trading di saham-saham yang bandarnya bandar lokal atau masa transisi gini. Kurang lebih itu yang bisa saya share. Yang pasti kalau di rumus baku foreign flow, tentunya rumus dasar lah, partisipasi yang ideal itu di bawah di atas 30%. Dan kalau kita lihat satu saham partisipasinya terus turun seperti ini ciri-ciri bandarnya sedang berubah dari bandar asing, asingnya udah kenyang jualan, jadi bandar lokal. Kayak gitu. Mungkin sebaliknya kalau partisipasi asingnya terus naik, biasanya itu sedang berubah dari bandar lokal ke bandar asing. Asingnya terus ngumpulin, otomatis kalau terus beli kan partisipasinya semakin meningkat. Seperti itu. Semoga bisa dipahami, itu pertanyaan teknis yang cukup berat memang. Oke, jawab dulu dari Pak Kevin Adimas. Malam Pak Arga, saya mau tanya apakah bandar itu bersifat perorangan atau sebagai kelompok yang mana anggotanya memiliki perannya masing-masing di bawah satu kepemimpinan? Dan satu lagi, apakah mungkin bandar hanya mengatur saham pada gambaran besarnya saja dan membiarkan retail berdana besar serta investor institusional untuk bermain di dalamnya? Terima kasih. Yang pertanyaan pertama kurang lebih mirip dengan pertanyaan ada dua bandar di satu saham, saya rasa sudah terjawab. Apakah bandar mungkin ngatur pergerakan besarnya aja dan membiarkan retail berdana besar serta investor institusional bermain di dalamnya? Ini pertanyaan yang menarik. Nggak umum terjadi, cuma kebetulan beberapa waktu lalu, awal tahun ini kalau nggak salah, saya ngobrol dengan salah satu petinggi sekuritas, bukan sekuritas retail, petinggi sekuritas di Jakarta, dan dia cerita bahwa dia pegang kepentingan di salah satu saham yang nilainya naik gila-gilaan dalam 2-3 tahun terakhir. Sekarang udah bisa dianggap blue chip atau market cap-nya udah nyaingin perusahaan-perusahaan besar kayak gitu, udah besar banget lah. Cuma saya nggak bisa sebut tentunya nama sahamnya, tapi saham yang naik luar biasa dalam 3-4 tahun terakhir kayak gitu. Itu jadi kebetulan yang ngobrol sama saya itu kurang lebih yang ditunjuk salah satu yang ditunjuk sebagai sutradara atau bagian dari sutradara yang menaikkan harga saham. Jadi yang saya tangkap dari pemahamannya adalah si pemegang kepentingan naikin harga luar biasa sampai sahamnya memberikan pengaruh besar buat IHSG. Jadi tadinya saham gak liquid terus digoreng sampai ratusan persen. Dan sampai jadi bisa dianggap udah setara dengan saham-saham blue chip atau at least mid cap lah, big caps, tapi bukan kayak Unilever, Astra kayak gitu, sedikit bawahnya, sampai setara di situ. Dan ketika setara di situ, dia tujuannya apa? Dia memicu para fund manager yang tugasnya adalah tugasnya untuk membuat sahamnya kinerja kelolaannya setara dengan IHSG. Jadi kalau kalau mau setara dengan IHSG, saham-saham yang punya pengaruh besar dengan IHSG harus dibeli. Karena saham itu naik terus, dia ngasih pengaruh positif buat IHSG. Jadi kalau mau setara, kita harus beli setara dengan bobot itu terhadap IHSG.
Jadi wah jenius banget saya bilang nih strategi si konglomerat atau si pemegang kepentingan yang ngegoreng dari awal sampai buat sahamnya jadi blue chip. Jadi pemain institusional besar mau nggak mau harus beli biar kinerja dana kelolaannya tetap setara dengan IHSG. Karena misalnya kalau saham-saham lain turun, saham ini terus dikerek naik ke atas, dan si manajer investasinya nggak bohong, ini saham abal-abal nih, kinerja nggak jelas kok terbang terus. Kalau ditinggalkan, kinerja manajer investasinya kalah dengan kinerja IHSG. Jadi ada strategi kayak gitu meskipun nggak sering terjadi. Mudah-mudahan dipahami. Saya rasa Bapak Kelvin Adimas ini cukup expert dari pertanyaannya. Semoga bisa dipahami. Bahkan mungkin tahu saham yang saya maksud apa. Saran aja Pak dari Pak Keitaro 3660. Saran aja Pak, komen hate yang kritik doang macam 2417. Ini dari podcast sebelumnya nggak usah dibahas lah Pak. Sama videonya kemarin yang nasihat PM Instagram yang minta jangan bahas nyinyir YouTuber lain jadi kepanjangan. Oke, intinya saya tangkap dan ya ini banyak yang like, saya udah baca komentar ini. Ya sebenarnya kita apa ya? Jadi saya atau tim yang diminta untuk memilih saham, ya kita saya biasa minta banyak pertanyaan di screen cap, terus saya cari yang menarik, yang kira-kira jawabannya ini atau yang membahas saham-saham tertentu. Cuman saya terima ininya ke depannya kalau banyak sebenarnya komentar hate yang kalau hate doang saya nggak bahas, cuma kalau memangnya mengandung pertanyaan, mengandung kritisi, kadang-kadang dibahas. Cuman thank you masukannya, ke depannya akan saya kurangi kalau memang cuma kritik doang, nggak ada poin penting yang bisa saya jawab di situ. Cuma saya pribadi nggak terlalu peduli dengan haters kayak gitu, nggak ngerasa sakit hati dan lain-lain. Saya sih seru-seru aja kayak gitu. Oke, pertanyaan lanjutan. Salam Pak. Manajer investasi MI kabarnya mendapat gaji yang tinggi dan bonus yang jauh lebih tinggi kalau mereka bisa tembus target profit untuk portfolio mereka. Kalau mereka dituntut seperti itu dan kalau melihat profesi itu masih ada sampai sekarang, mereka bisa mengalahkan rata-rata profit portfolio investor individu. Apakah itu berarti banyak MI juga adalah bandar atau terkoneksi dengan bandar? Saya rasa fundamental teknikal saja tidak bisa mengingat mereka dituntut untuk dapat profit jangka pendek tinggi dan tidak dapat bonus. Ya memang sebenarnya bursa saham itu kumpulan dari banyak komponen yang semuanya mencari keuntungan. Kayak gitu. Jadi orang-orang jenius di bursa saham adalah yang memahami berbagai komponen itu dan dia either mengeluarkan produk, mengeluarkan saham atau menggoreng saham supaya komponen-komponen itu mau nggak mau untuk melakukan itu. Misalnya di sini dari sudut pandang manajer investasi, yes, manajer investasi dapat gaji tinggi dan harus perform supaya dapat bonus besar. Kalaupun mereka nggak mata duitan nggak ngejar bonus, kalau manajer investasi lain kinerjanya bagus, mau nggak mau dia harus ngejar supaya dia nggak dipecat sekarang. Jadi memang itu yang terjadi dan seringkali pilihannya cuma dua, mau reksadana atau manajer investasi bandar lokal, fokus di saham-saham yang dikendalikan bandar lokal yang bandarnya kenal, atau bandar asing, beli saham blue chip sambil berdoa mudah-mudahan asing naikin saham itu. Karena MI lokal nggak bisa naikin saham BRI, BCA kayak gitu nggak bisa, nggak cukup kuat. Karena kalau dia naikin nanti dihajar asing, takut mereka juga. Kayak gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi memang realitanya seperti itu dan ya mau nggak mau itu semua orang kejepit kan, manajer investasinya harus perform baik buat bonus atau supaya MI-nya nggak ketinggalan. Dan apakah mereka juga bandar atau terkoneksi dengan bandar? Tentunya saya nggak berhak menjudge. Cuma kita tahu at least dari contoh kasus Jiwasraya yang ditangkap cuma 5 orang besar, tapi reksadana yang jatuh aja bisa puluhan. Bahkan reksadana yang atau dana kelolaan yang ngakunya nggak diinvest saham aja itu jatuh banyak. Jadi ya Anda simpulkan sendirilah seperti itu. Tapi tentunya itu belum tentu semua orang. Belum tentu semua orang, semua reksadana seperti itu, belum tentu semua manajer investasi. Cuma kalau mereka melakukan itu pun saya bisa paham karena ya, masing-masing punya tuntutan. Marketing punya tuntutan banyak nasabah. Nyari banyak nasabah baru. Nasabahnya untung atau rugi udah bukan kewajiban moral dia lagi. Karena tugasnya buat ngasih makan anak istri, nyari nasabah.
kayak gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang salah di sini, hanya ya realitanya seperti itu. Oke, Dian Risya, Pak, saya driver ojol. Saya mau ikut seminar online Bapak, tapi harganya lumayan ya. Apa nggak ada diskon sama kayak harga mahasiswa? Maklum Pak, ojol sekarang tidak seperti dulu. Modal trading saya dari tabungan cuma 3 juta. Kalau bisa diskon kan saya bisa ikut. Kalau harga reguler mungkin saya nabung lagi. Terima kasih atas ilmunya. Alhamdulillah saya ikut YouTube sama Tele Pak Arga. Saya mulai trading seminggu ini. Alhamdulillah cuan 10%. Syukur. Ini pertanyaan menarik. Saya dapat kalau nggak salah kemarin malam. Saya nggak iseng saya baca. Wah lucu. Jadi saya masukin ke sini. Gimana ya? Pertama, saya mau bilang dulu bahwa saya adalah orang yang sangat appreciate dan sangat bahkan bangga gitu. Bangga tentang adanya dan banyaknya ojek online di Indonesia. Menurut saya itu mempermudah kehidupan banyak orang di Indonesia. Bahkan saya membanggakan itu misalnya saya kalau ketemu keluarga saya, misalnya orang tua saya punya 4 anak, 1 masih tinggal sama mereka, 3 udah menikah. Saya tinggal di Indonesia, adik saya yang pertama tinggal di Amerika, dan adik saya satu lagi tinggal di London, di Inggris. Kayak gitu. Saya kalau bertemu keluarga, salah satu yang saya banggakan di antara itu adalah ojek online. Karena menurut saya itu membuat hidup jauh lebih baik kayak gitu di Indonesia dan bisa bersaing dengan misalnya di Inggris, di US kayak gitu. Itu salah satunya. Jadi saya appreciate ojek online. Kembali, dalam kasus ini bertanya mau harga diskon buat mahasiswa, misalnya workshop bandarmologi. Kalau diskonnya workshop bandarmologi kan, anggaplah bandarmologi ya. Workshop bandarmologi kalau diskon itu dari 5 juta, diskon mahasiswa 50%, jadi 25 juta, 2,5 juta. Jujur saya nggak ada maksud menjatuhkan atau merendahkan, tapi kalau saya lihat kasus ibu mungkin ya Dian Risya ini, menurut saya beliau modal trading 3 juta itu juga dari tabungan. Jadi sudah mengambil resiko yang cukup besar untuk trading. Yang puji Tuhannya untung 10%. Kayak gitu. Jadi saya bisa aja sih ngusahain supaya dapat diskon 50%. Kalau bandarmologi jadi 2,5 juta, kalau foreign flow jadi berapa ya? 1,25 atau apa, atau 1,5 juta. Cuma saya percaya ikut workshop itu adalah investasi, sama edukasi adalah investasi, dan menurut saya setuju investasi terbaik adalah mengedukasi diri sendiri, itu yang pertama. Jadi kalau memang mau ikut workshop dan itu investasi, itu tentunya bagi saya makanya saya mengadakan workshop, karena bagi saya itu investasi yang baik. Itu harapan saya, setiap orang bisa menuai investasi kalau ikut workshop. Tapi menurut saya workshop investasi itu harus besarnya investasi benar-benar harus disesuaikan dengan harus disesuaikan dengan kondisi keuangan atau aset masing-masing, atau at least dana yang dialokasikan buat investasi. Dan kalau menurut saya dengan modal trading 3 juta itu kurang wise kalau misalnya ikut workshop kami, karena menurut saya sama aja mungkin sama orang yang gajinya UMR tapi anaknya disekolahin ke luar negeri. Yes, itu investasi. Yes, itu buat pendidikan, tapi kan kurang wise kalau menurut saya. Kayak gitu. Jadi menurut saya itu investasi yang terlalu besar, dan saya bisa katakan ikut workshop dengan modal 3 juta, anggaplah ikut workshop 1,5 juta, 1,5 jutanya berarti tinggal turun, anggap dari 3 jadi 1,5 juta. 1,5 juta itu nggak akan naik 100% kok. Ya mungkin beruntung naik 100% dalam setahun kayak gitu. Itu pun baru balik modal setahun karena modalnya yang 3 juta. Apalagi ikut workshop 2,5 juta, modal tinggal 250.000, menurut saya itu kurang wise.
Dan menurut saya itu bukan satu-satunya cara belajar, ada banyak cara, atau kita punya seminar yang lebih murah, belajar saham dari nol lagi, bahkan kalau mau diskon pun tinggal request, saya akan berikan khusus buat Bapak Ibu Dian Risha ini, cuma menurut saya seperti itu. Jadi itu juga mungkin berlaku buat rekan-rekan lain, karena workshop bandarmologi atau workshop apapun yang kami adakan, dan kami percaya semua jenis workshop yang ada di sini itu investasi jangka panjang. Returnnya ya goalnya adalah memperbaiki trading. Ini udah cuan 10%, nggak ikut workshop, ya pertahankan aja kayak gitu kan, good enough. Good enough, pertahankan, belajar lagi, nanti ke depannya mungkin ada kesempatan dan lain-lain bisa ikut workshop, tapi tentunya pertimbangkanlah berapa modal buat invest, buat modal trading, dan buat edukasi, menurut saya itu harus balance. Kurang lebih seperti itu. Kembali lagi, saya nggak maksud menurunkan niat dan lain-lain, cuman itu pandangan saya, semoga bisa diterima oleh Ibu Dian. Oke, satu lagi mungkin, 1-2 pertanyaan lagi. Halo Pak Arga, saya mau nanya seputaran bandar dan foreign flow, mau dijawab. Kalau saya perhatikan BBRI rally naik 1 mingguan, 2 hari belakangan ini broker merah yang distribusi, broker asing berarti. Tapi yang beli juga broker merah juga, misalnya Morgan Stanley dan Credit Suisse top seller. Top buyer-nya juga masih asing, RX dan KZ yang beli. Gimana ya? Apa asing gantian profit taking-nya? Yes, saya percaya asing gantian profit taking-nya. Dan kalau asing jualan dan nggak mau menjatuhkan harga satu saham, selain jualan dia harus nyuruh temannya beli juga. Supaya misalnya ada antrian 1 juta lot, 500 ribu lot deh di bid. Itu mungkin 200 ribunya asing. 300 ribunya lokal. Dia jual untuk ke 300 ribu lokal dan 200 ribu asing. Dia tetap jualan 300 ribu. Tapi karena asing yang nebelin di bid juga, walaupun maksud dia profit taking, itu membuat harga lebih kokoh. Dan harganya nggak cuma asing ngebantai dijual, nggak dibeli lagi, kan harganya langsung jatuh. Kalau seperti itu. Jadi asing guyur, dikerek dulu dikit. Guyur lagi itu biasanya lebih efektif, apalagi di fase-fase awal masa distribusi seperti BBRI seperti sekarang. Jadi kurang lebih itu yang saya pahami. Satu lagi deh. Ini gimana Pak caranya trading 100% akurat menurut Bapak? Ini banyak yang bertanya, banyak yang komentar. Jadi saya tahu banyak orang membanggakan akurasinya. Akurasi, atau biasanya bukan membanggakan mereka yang jual sistem trading, itu membanggakan akurasinya. Apa itu sistem trading? Adalah sistem yang memberitahu kapan beli, kapan jual. Kita cuma ngikutin. Beli sini, jual sini. Beli sini, jual sini. Itu kalau ditanya, kalau kita tanya ke orang itu pakai akal sehat, kita tanya, bisa nggak sukses di perintah-perintah gitu? Nggak ada di dunia yang bisa sukses di perintah-perintah kayak gitu. Misalnya lu jualan aja, lu buka toko, nanti gue perintahin setiap hari ya, gue WA lu harus ngapain. Menurut saya nggak ada orang bisa sukses jualan di perintah-perintah kayak gitu. Bahkan orang-orang kaya yang udah sukses besar pun anaknya disuruh sekolah. Bahkan dia udah kaya raya. Kaya raya, kenapa nggak orang tuanya aja yang nyuruh? Kamu ikutin aja jadi robot, saya perintah, saya udah kaya, saya terbukti berhasil, lu ngikutin. Kan nggak seperti itu. Cuman karena nggak masuk akal, cara menjualnya adalah jual akurasi. Jual akurasi, bilang ini sistemnya 80% akurat, 75% akurat, atau bahkan saya bilang saya bisa ngasih 100% akurat, gratis. Nggak dijual, saya kasih tahu sistem akurat, saya kasih tahu kapan beli, kapan jual, dan 100% akurat. Saya kasih tahu ya, bukan hanya 100% akurat, tapi ini setiap trading, Anda akan untung 50%. Saya kasih trading sistemnya. Anda tinggal ikutin, saya jamin setiap Anda jual, Anda untung 50%. Caranya gimana? Jadi, ke depannya, kalau ada saham harganya 200, Anda buy. Kalau ada 200, 200, Anda buy. Kalau, terus Anda tunggu, kalau harganya sampai 300, naik sampai 300, Anda sell. Gitu aja. Kalau ada saham yang harganya 200, Anda buy, terus Anda tunggu. Kalau sampai 300 harganya, Anda sell.
Setiap trading Anda akan untung Rp100 yang notabene 50%. 50% dari modal trading Anda. Terus gimana kalau turun? Ya, kan strateginya kalau 300 dijual. Saya jamin setiap kali trading itu artinya buy and sell, Anda akan untung dengan akurasi 100%. Saya udah coba di masa lalu dengan strategi itu, beli di 200, jual 300, pasti untung. Setiap close trading itu selalu untung 100%, 50%. Saya sudah coba. Di saham apapun, dalam periode apapun, beli di 200, jual di 300, selalu untung. Dari sini Anda tahu, akurasi bukan satu-satunya. Kenapa bukan satu-satunya? Karena trading itu bisa aja akurat, tapi gue belum tentu jadi banyak duit, bisa malah bangkrut. Beli di 200 turun, parkir di 50. Ya belum dijual, ya belum di-close dong, belum dihitung akurasinya. Belum dihitung akurasinya kan? Karena kalau udah dibeli dan dijual, baru akurasi dihitung. Beli di 200, jual 300. Kalau ke 50 ya belum dijual. Sampai 300 baru jual. Akurasi 100%, siap trading, untung 50%. Terlihat meyakinkan kalau ngomong diiklanin. Beli sistem saya. Atau Anda mungkin bisa ngejebak orang, Anda buat sistem yang sama. Tawarin gitu, pakai AdSense, pakai apa, saya punya trading akurat. Sudah di backtesting, selalu untung. Udah di backtesting 10 tahun terakhir, selalu untung. Setiap trading buy and sell gitu, buka posisi dan tutup posisi selalu untung, dan setiap untung 50%. Bisa. Tapi belum tentu Anda jadi sukses di bursa saham. Bisa duit Anda nyangkut semua. Kenapa? Karena belum boleh sell. Belum 300. Jadi buat akurasi tinggi itu gampang. Atau buat akurasi harus sama stop loss? Boleh. Kalau mau akurasi tinggi. Kalau ada saham 200, Anda buy. Kalau naik ke 201, Anda sell. Jadi cukup naik 1%, Anda sell. Cut loss-nya berapa? Cut loss-nya nanti di 53 misalnya. Beli di 200, cut loss di 53. Saya percaya dengan metode itu mungkin akurasinya bisa 85-95%. Beli 200, 201 langsung jual akurat. Dari 100 kali trading, 95 kali untung, cuma 5 kali rugi. Cuma 5 kali ruginya itu mungkin lebih besar dari 95 kali untung. Jadi gampang buat kayak gitu kalau Anda ngerti. Jadi enggak susah. Jadi kembali lagi, yang susah itu sukses. Sukses, untung banyak, portfolio kita bertumbuh secara itu yang susah. Itu yang enggak ada cara instannya. Kalau buat metode trading, Anda hitung aja buat metode, buat beli di mana, jual di mana. Anda buat satu metode trading, Anda cari di saham mana yang akurasinya besar. Misalnya saya buat metode trading setelah dicoba di BCA di masa kenaikannya dari tahun 2010 sampai 2019, 9 tahun itu cuan terus. Anda bilang, saya punya trading system, sudah saya coba. Rasionya 79%. Kenapa? Karena dicobanya di BCA. Kalau dicobanya di bumi, mungkin tinggal 15% rasio keuntungannya. Cuma ya orang nggak perlu tahu lah. Anda udah nggak bohong kok, Anda udah coba, Anda udah backtesting di BCA untung. Karena Anda coba di masa lalu di saham yang naik. Jadi akurasi itu mudah. Jadi saran saya, daripada ada percaya sama akurasi, sama orang yang jualan sistem akurasi, kalau ada yang janji kayak gitu, pertama sebenarnya harusnya sih orang yang menjanjikan profit konsisten, baik berupa stock pick, trading system, dan lain-lain, harusnya sih ditangkap sama OJK. Harusnya, karena setahu saya apapun yang berhubungan dengan bursa saham, baik manajer investasi, reksadana, kalau menjanjikan profit konsisten harusnya dilarang. Bahkan dilarang kalau manajer investasi. Cuma saya nggak tahu kenapa banyak marketing-marketing yang bisa menjanjikan profit konsisten di bursa saham. Padahal bandar mah bebas. Bandar bisa naik turunin harga, nggak bisa ditebak. Cuma kita bisa ikuti. Kayak gitu, kita cuma bisa ikuti, padahal bandar mah bebas kayak gitu. Jadi sebenarnya OJK pun tahu bahwa itu dilarang ngasih kinerja konsisten berapa persen sebulan kalau buat manajer investasi. Cuman buat yang jual sistem so far masih nggak dilarang. Tapi tentunya kita berharap ke depannya orang kalau berani janji konsisten itu bisa dituntut.
Misalnya saya dibilang trading profitnya 75%. Kalau Anda cuma 65% untung, Anda bisa tuntut dia. Kayak gitu. Karena mungkin 75% di BCA gitu kan. Anda pas coba BCA-nya pas turun, udah turun. Udah nggak ini, saya 3 kali trading, 3-3 rugi di BCA pakai itu. Anda bisa tuntut. Atau kalau ada yang mau menjanjikan kayak gitu, tips saya, dia bisa bilang, wah akurasinya bagus, dia tunjukin contoh kasus dan lain-lain. Itu bullshit semua menurut saya. Bukan bullshit, itu nggak akan menjanjikan, memberikan apa yang Anda harapkan. Kalau Anda yang menjanjikan profit konsisten, kalau dia menjanjikan profit konsisten, Anda bilang aja gini, saya punya duit 100 juta, saya akan ikut trading strategi Anda. Anda tanya, sebulan cuannya berapa persen? Berapa juta? Gitu aja, simpel. Saya punya duit 100 juta, saya akan ikut seluruh metode trading Anda. Sebulan cuannya berapa juta? Kalau dibilang sebulan cuannya 7 juta, oh siap. Misalnya Anda beli 7% sebulan, Anda beli, Anda pakai duit 100 juta Anda ikutin trading strateginya, dan tanda tangan perjanjian. Kalau nggak untung 7 juta, lu yang bayar 7 juta. Sisanya sampai untung gue 7 juta. Gitu aja. Nggak usah peduli sama trading strategi, nggak usah tuh buy ratio, akurasi dan lain-lain. Kan akurasi itu bisa dibuat-buat biar indah secara marketing. Untung enggak, belum tentu untung, cuma terlihat akurat. Secara matematik akurasinya tinggi. Kayak gitu. Jadi kalau ada yang menjanjikan gitu, langsung aja tembak langsung. Anda pun kan nyari uang, bukan nyari 1%, bukan nyari akurasi, kan Anda pun nyari untung. Itu sebabnya yang saya bilang tadi, yang mau ikut workshop tadi, kalau saya sih saya nggak pernah menjanjikan untung berapa. Saya cuma menjanjikan kita berusaha sebisa mungkin untuk ngikutin bandar yang menggerakkan harga, dan kalau bandar untung, kita ikut untung. Berapa persen untung yang dihasilkan bandar setahun ke depan? Nggak tahu. Saya yakin bandar pun mungkin nggak tahu. Bisa aja kita ngikutin bandar, bandarnya lagi ngerek harga, tiba-tiba bandarnya cut loss, ya kepaksa cut loss. Kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa terjadi di depan. Jadi menurut saya, trading akurat, cara trading dengan 100% selalu untung itu mudah. Cuman yang susah itu sukses di bursa saham. Lo Keng Ho nggak pernah bilang kok berapa akurasi trading dia. Dia nggak pernah bilang kok sebulan berapa persen profitnya. Warren Buffett nggak pernah bilang. Bahkan manajer investasi kalau ngaku-ngaku bisa trading sekian persen, dia cabut izinnya sama OJK. Jadi kalau Anda yang percaya gitu, ya silahkan Anda mau percaya. Cuma kalau Anda mau percaya, mendingan pertanyaan dirubah seperti saya bilang. Saya punya duit segini, sebulan untung berapa? Kalau nggak untung segitu, lu yang bayar ya. Kalau dia masih mau, tanda tangan, perjanjian, Anda bisa tuntut dia. Kalau nggak ngasih, baru Anda beli sistemnya. Kalau gitu, kalau Anda tanya gitu, biasanya wujud aslinya akan muncul. Dia akan ngeles sana sini, intinya dia nggak mau ngejanjiin. Kayak gitu. Oke, sampai sini aja. Mudah-mudahan materi yang saya share ini bisa berguna buat Anda bisa belajar something. Ini Q&A yang kami rilis hari Sabtu, karena mungkin saya lagi sibuk, ada workshop juga nanti malam. Untuk bicara bandar episode 21-nya akan kami rilis besok malam. Bagi rekan-rekan yang mau bertanya, yang bingung ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah, nanti akan dijawab di Q&A selanjutnya. Thank you, have a nice weekend, sampai jumpa lagi.